Saudara-saudara jemaat Tuhan, Gereja Kristus Kartini Bogor, kita berjumpa kembali walaupun saat ini masih online. Tetapi hati kita, iman kita tetap terhubung satu dengan yang lain. Di dalam karya Roh Kudus yang melampaui ruang dan waktu, kita dimungkinkan untuk senantiasa bersama walaupun berbeda-beda tempat. Dan karena itu mari kita awali lebih dahulu dengan berdoa agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan Gereja Kristus Kartini Bogor, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat Tuhan di tengah-tengah problem dan kesulitan-kesulitan yang ada, tapi kami melihat bahwa karya Roh Kudus Allah melampaui ruang dan waktu, sehingga kami tetap dimampukan menanggung setiap perkara dengan setia. Karena itu Bapa, topanglah kami dengan kuasa-Mu, sehingga di dalam kondisi apapun, kami tidak pernah kecil hati, kami tidak pernah putus asa, kami tidak pernah kehilangan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus, karena itu kami ingin Engkau bersabda kepada setiap kami, akan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, meneguhkan khususnya di dalam keluarga kami. Kami mau membahas satu topik, keluarga yang penuh rasa cukup. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Timotius 6, ayat 6 sampai dengan ayat 19, di mana kita akan mengulas satu topik keluarga yang penuh rasa cukup. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja,
dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia lagi adalah setiap kita yang mau memelihara dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan saya yakin bahwa kita bersama-sama di dalam persekutuan kita yang terjadi di gereja itu sebenarnya merupakan ekspresi persekutuan kita di dalam keluarga. Ketika keluarga kita ini harmonis, maka persekutuan di dalam gereja juga harmonis. Mari kita bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kalau kita di dalam kehidupan rumah, keluarga, mengalami konflik. Kita berantem antara pasangan, suami, istri, antara papa dan mama, dengan anak-anak, anak-anak kemudian juga dengan sesama saudaranya. Dan ketika mereka di gereja, pasti gereja itu juga akan mengalami kondisi yang sama. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa keluarga merupakan satu komunitas yang kecil, tetapi mempunyai makna yang begitu besar. Bahkan kedirian kita ini menjadi seperti sekarang dibentuk oleh keluarga-keluarga kita. Nah, sekarang saya ingin lebih mengkhususkan sesuai dengan topiknya adalah bagaimana warga yang penuh dengan rasa cukup itu. Apa yang dimaksudkan dengan cukup? Saudara-saudara, saya yakin bahwa kata cukup itu bagi banyak orang itu berbeda-beda. Kalau ada 100 orang, ya ada 100 definisi. Ya. Karena itu rasa cukup sifatnya subjektif. Ya. Karena setiap orang mempunyai persepsi, dia punya ukuran, dia punya nilai yang berbeda tentang apa yang disebut dengan makna cukup. Nah, saudara-saudara, tetapi izinkan saya mengambil definisi yang paling gampang, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata kalau saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cukup itu salah satunya diterjemahkan dengan kata sembada. Nah, mungkin kita pernah mendengar ya, sembada atau sambada, ya, atau kemudian menjadi swasembada, ya. Nah, saudara-saudara, maka di dalam kata sembada itu ada nilai atau makna mandiri. Nah, menarik. Ternyata di dalam bahasa Inggris, rasa cukup itu diterjemahkan ke dalam beberapa ungkapan. Ya, yang pertama dikatakan dengan ungkapan contentedness, ya, contentedness, ya. Dan yang kedua adalah kata satisfaction. Ya, contentedness adalah artinya sesuatu yang memang puas. Ya. Satisfaction juga mempunyai makna yang hampir sama, puas.
Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba rumuskan ya. Kita kira-kira kata cukup di sini artinya apa gitu. Cukup berarti seorang rohani yang mengalami kepuasan. Ya. Jadi orang yang cukup itu orang yang mengalami kepuasan secara spiritual dan mampu untuk sembada. Sembada di sini artinya mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa mulai ada gambaran bahwa makna cukup itu lahir dari seorang pribadi yang kuat. Ya, tidak mungkin orang yang bisa sembada, bisa puas, itu orang yang pribadinya lembek, pribadinya yang lemah, pribadinya yang rapuh, pribadi yang gampang menyerah. Pasti tidak mungkin. Cukup lahir dari pribadi yang kuat. Lalu karena dia kuat, di tengah-tengah kesulitan itu, dia bisa mengembangkan diri. Sehingga orang yang mengembangkan diri, lalu dia bisa muncul perasaan percaya diri. Ya, self-confidence-nya kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka biasanya orang yang bisa mengembangkan diri, menghasilkan kepercayaan diri yang sehat, maka orang-orang seperti inilah yang mampu mengucap syukur dan mereka menghargai karunia-karunia Allah dan sesama di sekitar mereka. Maka kita bisa melihat cukup bukan sekadar masalah tidak kekurangan, bukan. Tetapi di dalamnya ada kemampuan di tengah-tengah kesulitan yang ada, dia bisa mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan dirinya. Sehingga dia percaya diri, dia tidak minder, dia tidak mudah merasa dirinya itu terus-menerus dihantui rasa kurang. Sehingga dia mampu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa cukup. Saudara-saudara, maka kita bisa melihat dari pengertian ini bahwa makna cukup itu tidak sama dengan orang yang hidup dalam kekurangan dan tergantung pada orang lain. Itu tidak mungkin. Rasa cukup tidak mungkin lahir dari orang yang kalau kita nih kekurangan terus saja ya. Kita pernah ada masa-masa kekurangan, saudara-saudara. Pasti ya. Karena kita nih naik turun ya kan hidup kita ini. Tapi ada orang yang sepanjang hidupnya selalu merasa kekurangan. Lalu dalam merasa kekurangan dia selalu tergantung kepada orang lain. Saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa keluarga yang penuh dengan ucapan syukur adalah orang-orang yang dalam cukup itu dia bahagia. Dia puas, dia mampu ya menghayati hidupnya sebagai karunia dan karena itu dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu saudara-saudara, sejauh mana Bapak Ibu saudara-saudara menghayati hidup dengan rasa syukur? Ya. Oleh karena itu di dalam rasa cukup sesungguhnya membutuhkan spiritualitas yang tepat dan sehat. Ini saya katakan spiritualitas yang tepat dan sehat. Artinya apa saudara-saudara? Orang yang cukup itu dia mampu mengelola, mampu memanage segala berkat Tuhan, tetapi tidak harus melekat kepada kekayaan. Jadi dia mampu memanage ya segala kondisi itu, dia bisa ya ngatur keuangan, gajinya suami berapa, dia bisa atur itu. Ya, kalau banyak, dia bersyukur, kalau tidak banyak, dia bisa cari akal untuk mengembangkan, tapi dia tidak akan pernah melekat. Ya. Nah, melekat itu gampang, saudara-saudara. Kalau melekat itu barang yang dimana kita melekat, ketika tidak ada, kita mulai panik. Kita kemudian mudah frustasi. Bahkan ada orang yang kemudian putus asa.
Ya, ini ada satu milioner ya di Jerman pada waktu tahun berapa, waktu 98 itu, dia mengalami kondisi kehilangan separuh kekayaannya, saudara. Sebenarnya separuh kekayaan itu dia tetap kaya, tapi karena dia melihat bahwa ini dia kehilangan separuh, maka dia tabrakkan dirinya kepada kereta, ya, karena dia melekat dengan kekayaannya itu. Padahal sebenarnya separuh itu, saudara-saudara, masih nilainya tuh triliunan, ya. Jadi sebenarnya masih tetap kaya, bahkan sangat kaya. Nah, saudara-saudara, karena itu kita diajak di dalam firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tadi kita mendengar satu firman ayat 9 demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukankah itu yang terjadi, saudara-saudara? Kita bisa melihat di dalam masyarakat, orang yang berhutang nilai 1 juta, lalu dia tidak terima, orang yang tidak membayar hutang itu kemudian dibunuh. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masyarakat kita religius. Tapi masyarakat kita seringkali menjadi masyarakat yang melekat dengan uang, melekat dengan kekayaan. Saudara-saudara, karena itu kalau kita kaya, ya misalnya Bapak Ibu, saudara-saudara, ada masa-masa ya di mana kita pernah kaya atau saat ini sedang kaya. Sekarang saya mau tanya, apakah otomatis bahwa seorang yang kaya itu selalu bersyukur? Coba Bapak Ibu jawab. Apakah orang yang hidup dalam kekayaan itu selalu mengucap syukur? Ada orang kaya yang mengucap syukur pasti. Tapi ada juga orang kaya yang merasa tetap kurang. Maka dia cari akal. Dan cari akalnya bukan cara yang benar. Dengan cara-cara yang salah. Bahkan cara-cara yang jahat. Dia tipu sana-sini. Ya. Dia tipu orang-orang yang dianggapnya tidak berpendidikan. Ya. Agar menyerahkan sertifikat. Lalu sertifikat rumahnya itu kemudian pakai ya untuk mencari keuntungannya, ataupun caranya dia bagaimana mengambil kendaraan orang lain secara hukum benar, tapi sebenarnya secara moral tidak salah, tidak dibenarkan. Ya, tidak, saudara-saudara. Kekayaan tidak menjamin seseorang itu selalu mengucap syukur. Ya, jadi seorang yang kaya, walaupun dia dalam kondisi yang berlebih, tetapi bisa serakah. Kita bisa menjumpai orang-orang kaya yang serakah. Walaupun kita harus objektif pula. Ada banyak orang kaya yang murah hati, yang baik, yang tulus, ya, yang rendah hati. Ya. Nah, jadi kemudian jangan kemudian dikatakan bahwa pasti orang miskin tidak melekat dengan mamon. Tidak. Kita bisa jumpai juga ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, dia terikat dengan mamon. Ya. Orang bertengkar untuk nilai uang yang tidak seberapa. Dia bunuh orang yang meminjam atau memakai barangnya, yang sebenarnya nilainya tidak seberapa. Jadi kemiskinan bisa mendorong, ya, artinya tidak semua orang miskin tentunya, ya. Kemiskinan bisa mendorong orang untuk apa? Bersungut-sungut. Kemiskinan bisa membuat kita marah. Dan kita juga iri hati melihat orang ini kok berhasil. Lalu dia merasa dirinya ini korban. Ya. Lalu dia melihat bahwa hidup ini tidak adil. Lalu dia kemudian merasa bahwa Tuhan ini tidak memberikan berkat semestinya. Karena itu dia tidak bisa mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita harus hati-hati di dalam dua kondisi ini. Ketika kita kaya harus hati-hati, tapi ketika kita miskin juga harus hati-hati. Ya, tetapi dua kondisi itu juga akan memperlihatkan karakter kita yang sesungguhnya. Kalau karakter kita ini
murni, mulia. Kita kaya, menjadi berkat. Ketika kita miskin, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bisa berperan sesuai dengan tugas kita, memberkati walaupun kita miskin. Nah, saudara-saudara, ada satu pertanyaannya begini. Bagaimana menjadi keluarga yang hidup dengan rasa cukup itu ya? Apa yang harus dilakukan supaya keluarga-keluarga kita, keluarga jemaat dari Gereja Kristus Kartini Bogor ini adalah menjadi anggota keluarga yang dipenuhi oleh rasa cukup. Saudara-saudara, maka boleh saya katakan rasa cukup itu kalau kita memulainya dari cara kita berpikir. Orientasi hidup kita, filosofi hidup kita itu bagaimana? Apakah orientasi hidup kita ini mengejar, ya, seperti yang dikatakan ayat 10 tadi, cinta uang, memburu uang. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu rahasia yang besar. Bagaimanakah menjadi keluarga yang penuh dengan rasa cukup? Di dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita dipanggil tentang apa? Prioritas. Prioritas kita yang utama adalah cari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu? Spiritualitas. Nilai-nilai. Kalau kita sudah mempunyai nilai-nilai ini dan kita berhasil mencapainya, maka segala yang lain itu ditambahkan. Kalau kita punya nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang unggul, ya, misalnya saudara punya kompetensi yang tinggi, ya, saudara punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain dan dunia butuh, apa yang terjadi? Banyak orang yang mencari saudara. Rezeki itu datang sendiri. Semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Tapi coba kalau kita tidak punya nilai, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya keahlian, lalu kita juga tidak dipercaya. Lalu saudara mencoba bekerja. Maka ternyata kita berusaha bekerja, bahkan kalau perlu melamar ya, bukan hanya puluhan, kalau perlu melamar ratusan gitu ya. Coba ada yang terima? Tidak ada. Jadi ternyata keluarga yang dipenuhi rasa cukup, pertama-tama harus punya perubahan orientasi hidup itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saya ringkas, dari apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33 itu, yang pertama adalah apa? Yang harus kita lakukan sebagai keluarga yang penuh dengan rasa cukup, yaitu carilah dan utamakanlah lebih dahulu nilai-nilai kebenaran, bukan materi. Yang kedua apa saudara? Kembangkan terus kepandaian saudara, ya, kompetensi saudara, keahlian saudara. Yang ketiga, ini penting sekali. Landasilah dengan hidup yang takut akan Tuhan. Milikilah karakter yang unggul. Nah, saudara-saudara, kalau kita memiliki 3 prinsip ini, yaitu kita mengutamakan nilai-nilai kebenaran yang lebih abadi, bukan materi, kita juga mengembangkan kepandaian, kompetensi, keahlian, lalu kita hidup takut akan Tuhan, kita memiliki karakter yang unggul. Saudara-saudara, pasti kita akan dipenuhi oleh rasa cukup oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu akan datang mencari saudara. Nah, saudara-saudara, disinilah dunia seringkali salah. Kita diajari bagaimana mencari uang. Kita tidak menguasai saham, kita nekat untuk menaruh uang kita, investasi kita ke dalam saham. Lalu kemudian tidak menguasai
saham anjlok, tiba-tiba habis uang itu sampai 1 M atau 2 M ataupun mungkin lebih. Lalu kita katakan, Tuhan, mengapa ini pencobaan ini terjadi dalam hidup saya? Ini bukan Tuhan mencobai, tapi karena kita mencobai Tuhan dengan ketidaktahuan atau alias ketidaksanggupan kita untuk belajar menguasai diri. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu mewujudkan keluarga yang penuh dengan rasa cukup akan terjadi apabila setiap anggota jemaat memiliki relasi dengan Tuhan dan sesama. Ini saya kira masalah yang penting, saudara-saudara. Kita ini memang ke gereja, saudara. Tapi apakah kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan? Apakah kita punya relasi yang akrab dengan anggota keluarga kita? Ya, padahal kita seringkali, saudara, kalau dengan teman itu kita bisa akrab, ya. Tapi kalau kepada anggota keluarga, kita kok tidak akrab, ya. Kalau di teman-teman wajah kita tuh tersenyum, kita bisa bergembira, kita bisa terbuka, kita bisa leluasa. Ketika pulang ke rumah, kita cemberut, kita menutup diri. Ya, keramahan kita itu sama sekali tidak ada. Ada satu problem di dalam kejiwaan dan rohani kita. Mengapa kepada orang yang paling dekat kita tidak memberikan yang terbaik? Maka bisa terjadi yang kepada teman itu hanya sekedar pelampiasan. Bukan sesuatu yang otentik, sesuatu yang asli di dalam diri kita. Nah, ketika kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan dan sesama, maka kita akan dimampukan ya oleh Roh Kudus itu untuk mengimplementasikan dalam bentuk apa? Kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita. Coba saudara perhatikan ya. Tokoh-tokoh besar yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, itu aneh sekali. Tidak ada di antara mereka yang tidak punya sumber daya manusia yang unggul. Mereka punya pengetahuan yang luas, mereka punya kompetensi yang hebat, punya keahlian yang luar biasa. Ternyata hubungan dengan Tuhan itu tidak membuat kita kemudian tidak belajar apa-apa, tidak. Relasi dengan Tuhan itu, karena Tuhan ini adalah sang hikmat, dia punya segala karunia, dekat ya, maka kita akan mendapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia saat ini adalah dunia yang sedang berubah. Mari kita sadari Bapak Ibu. Dunia di tahun 2022 adalah dunia yang sedang berubah secara drastis. Bahkan dunia kita ini, dunia yang berubah ini adalah dunia yang mengalami krisis yang semakin kompleks. Krisisnya bukan 1, 2, 3, 4, 5. Kompleks sekali. Dan yang ketiga, relasi personal kita ini semakin sulit. Ya, kita tatap muka ini sulit. Jadi kita akhirnya mengandalkan teknologi. Nah, akibatnya jemaat-jemaat kemudian mulai tidak lagi mempunyai relasi dengan anggota jemaat yang lain. Kedukaan dalam anggota jemaat tidak lagi menjadi bagian kedukaan dalam hidup mereka. Anggota jemaat yang sakit tidak kita lagi rasakan. Ya, kita hanya terima WA dan kita mengatakan, saya doakan. Padahal kalau mau jujur Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu doakan? Seringkali terjadi kita tidak mendoakan. Nah saudara-saudara, bagaimanakah supaya kita bisa menghadapi dunia yang sedang berubah itu? Dan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan di dalam ayat 12, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Saudara-saudara, kalau kita mau bertanding, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa menguasai diri, menjaga diri.
menjaga makanan, pola makanan kita, menjaga pola hidup kita, supaya saat bertanding, kita fit, kondisi kita prima. Nah, saudara-saudara, maka keluarga yang penuh dengan rasa cukup adalah keluarga yang bagaimana? Keluarga yang mampu menguasai diri, self-control yang kuat. Supaya kita dengan kemampuan menguasai diri kita tidak mudah. Oh, teman-teman ini sedang bergerak ke arah yang pingin barang-barang mewah. Saudara bisa menguasai diri. Kita tidak jatuh kepada materialisme. Atau orang yang kemudian kita lihat, kok enak ya hidupnya tuh, kok bisa menikmati, bisa senang-senang begitu ya. Hedonis begitulah. Kita bisa menguasai diri. Kita tidak perlu harus seperti mereka. Kita mempunyai cara hidup sendiri yang sehat, yang benar, tapi tetap alamiah. Ada saatnya kita bersenang-senang sesuai dengan kondisi kita. Ada orang yang bersenang-senang ingin berjalan-jalan ke luar negeri, saudara. Apakah itu salah? Tidak. Tapi dia punya uang. Apa yang dilakukan? Dia pinjam bank, saudara. Pinjam bank sekitar puluhan juta agar bisa jalan-jalan ke Eropa. Dia bisa. Tapi dia lupa bahwa setelah pulang dari Eropa, dia kesulitan karena pekerjaannya belum menentu. Dan yang kedua, dia terkena bunga. Kenapa saya tanya, kamu kenapa ke Eropa? Ya Pak, saya malu. Anggota keluarga saya, famili saya bisa jalan-jalan, masa saya tidak bisa? Nah ini masalahnya, saudara. Kenapa kita harus menyamakan dengan orang lain? Kalau kita harusnya hidup sesuai dengan kondisi kita. Nanti ada saatnya kita bisa pergi, tapi kita harus apa? Bekerja, kita kembangkan kemampuan kita kembangkan kompetensi, kita kembangkan keahlian, kita uji keuletan kita, kerajinan kita, lalu Tuhan memberkati, kita menabung, baru kita bisa pergi. Nah inilah penyakit dalam masyarakat kita yang konsumtif, ya, nggak punya uang tetapi memaksakan diri untuk shopping, untuk supaya mereka tuh dipuji sebagai orang yang mampu secara ekonomis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita tidak demikian. Kalau itu toh ditempuh, kita akan menderita. Saudara-saudara, oleh karena itu, Rasul Paulus tadi di dalam ayat 14, 1 Timotius 6 ayat 14 berkata, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Rasa cukup akan terjadi kalau kita mampu menguasai diri dengan hidup tak bercela. Karena itu utamakan terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari dulu segala sesuatu di dunia ini, baru nanti kita berharap kerajaan Allah dan kebenarannya ditambah. Saudara-saudara, mari kita bangun keluarga kita di tengah situasi yang sulit, tetapi dengan penguasaan diri dan iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan akan menolong dan akan memampukan kita mengembangkan diri menjadi keluarga yang penuh rasa cukup. Amin.